kecil dan kerajinan rakyat memang menduduki tempat yang strategis dalam proses industrialisasi. Selain dapat mengembangkan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan industri secara besar-besaran di masa mendatang, juga merupakan motor penggerak pembangunan industri. Pengalaman pembangunan negara-negara industri maju menunjukkan bahwa industri kecil dan kerajinan rakyat merupakan kekuatan penting bagi kemajuan industri yang berhasil mereka capai. Bahkan merupakan salah satu motor penggerak bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Karena itu meskipun dewasa ini negara-negara maju tadi telah memiliki industri-industri besar dan canggih, namun industri kecil tetap mempunyai peranan dalam kegiatan ekonomi mereka. Bagi mereka-mereka yang sedang membangun, industri kecil dan kerajinan rakyat mempunyai arti dan peranan yang lebih besar lagi. Sebab selain dapat menyerap banyak sekali tenaga kerja, modal yang diperlukan juga tidak besar. Keterbatasan dana merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh negara yang sedang membangun. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa industri kecil dan kerajinan rakyat merupakan salah satu cabang industri yang menghasilkan barang-barang untuk diekspor. Bahkan dewasa ini, industri kecil dan kerajinan rakyat merupakan salah satu penyumbang devisa yang besar dan menjadi salah satu kekuatan penyangga perekonomian nasional kita. Karena itulah, maka kita terus berusaha untuk mendorong berkembangnya industri kecil dan kerajinan rakyat itu. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, kita merasa bersyukur bahwa selama melaksanakan pembangunan, bidang industri mengalami kemajuan-kemajuan yang besar. Hal ini telah membawa pengaruh yang sangat positif terhadap sektor-sektor lainnya, sehingga dapat mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Pemerintah akan terus berusaha mendorong laju pertumbuhan industri dengan membuka peluang bagi dunia usaha untuk menciptakan kegiatan baru, khususnya yang berorientasi ekspor dan membuka lapangan kerja. Hal ini mutlak kita lakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa kita. Tidak lama lagi pembangunan kita akan memasuki tahap baru, yaitu pembangunan jangka panjang tahap kedua. Dalam menyongsong tahap baru dalam pembangunan yang juga kita harapkan sebagai tahap tinggal landas, kita harus memiliki ketahanan ekonomi yang kuat agar kita dapat dengan selamat melalui tahapan yang kritis ini. Kita merasa berbesar hati bahwa ketahanan ekonomi kita dewasa ini terus bertambah kuat. Di bidang pertanian misalnya, swasembada pangan dapat terus kita mantapkan dan produksi pertanian lainnya berhasil kita tingkatkan. Industri kita juga terus berkembang dan di masa yang akan datang, keberhasilan yang kita capai di bidang pertanian dan industri tadi akan terus kita tingkatkan. Di samping itu, kita juga akan mengembangkan tumbuhnya industri jasa dan sarana yang mendukungnya, sehingga ketahanan ekonomi bangsa kita dapat terus kita perkuat. Dengan terus mendorong program keterkaitan dalam bentuk kerjasama Bapak Angkat usaha industri kecil, misalnya, kini jumlah perusahaan yang bertindak selaku Bapak Angkat telah mencapai 12.000 dengan 84.000 unit industri kecil sebagai mitra usahanya. Kerjasama ini perlu terus kita dorong dan kita kembangkan. Hubungan antara Bapak Angkat dan anak angkat tidak boleh didasarkan atas hubungan pihak pemberi dan penerima. Hubungan seperti ini adalah hubungan yang pincang dan berat sebelah. Karena itu tidak rasional dan tidak sehat. Hubungan usaha besar, menengah, dan kecil harus kita kembangkan berdasarkan hubungan-hubungan ekonomi yang benar-benar saling membutuhkan karena pertimbangan-pertimbangan rasional dan pertimbangan ekonomi yang sehat. Dengan ini maka kegiatan-kegiatan ekonomi usaha besar, menengah, dan kecil merupakan satu mata rantai
yang utuh dan langgeng. Dalam rangka mendorong perkembangan industri kecil dan kerajinan rakyat ini, pemerintah telah mengizinkan penggunaan sebagian keuntungan badan usaha milik negara untuk membina industri kecil dan kerajinan rakyat. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas kredit usaha kecil untuk mendukung permodalannya. Kesemuanya itu dimaksudkan agar industri kecil dapat lebih siap dalam melakukan kegiatan kemitraan usaha dengan bapak angkatnya. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, penghargaan Upakarti tahun 1992 ini telah memasuki tahun ke-7. Saya merasa gembira bahwa penerima tanda penghargaan Upakarti telah berhasil mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama yang dilakukannya. Di masa-masa yang akan datang, kualitas kerjasama ini perlu ditingkatkan lagi, karena hal ini merupakan salah satu wujud dari asas kekeluargaan dalam perekonomian kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar. Kita semua berbesar hati melihat perkembangan program manajemen sederhana yang telah mulai diperkenalkan kepada para pengusaha industri kecil dan kerajinan rakyat melalui perguruan tinggi dan perbankan di daerah-daerah. Hal ini merupakan langkah yang sangat positif. Program ini dapat mengubah dan mengembangkan pola pikir dan pola berusaha para perajin ke arah manajemen usaha yang sesuai dengan tingkat perubahan teknologi dan kecepatan perkembangan informasi pasaran dunia. Kesemuanya ini perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati, agar industri kecil dan kerajinan rakyat benar-benar siap memasuki era tinggal landas dan dapat menjadi kekuatan yang handal dalam perekonomian nasional. Akhirnya kepada saudara-saudara semua yang menerima tanda penghargaan Upakarti, saya sampaikan ucapan selamat dan penghargaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan pembangunan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para menteri serta bapak-bapak undangan dan pendamping. Hadirin sekalian, dalam kesempatan pertama sebelum tahap kedua nanti bersiap-siap nomor 47 sampai dengan 88. Nomor 47 sampai dengan 88. 89 sampai dengan 139.